Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan materi regulasi pelaporan keuangan. Namun sebelum ke materi, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama ada Gemma Ramapolii, kedua Michelle Mononimbar, ketiga Roslyn Emanuela, keempat Angelisia Situmorang, kelima Elizabeth Panggabean, dan keenam Alicia Raniti. Laporan keuangan. Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif, unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan merupakan hasil dari perekayasaan pelaporan keuangan. Laporan keuangan harus direkayasa untuk pengendalian alokasi sumber daya melalui sistem ekonomi yang berlaku. Laporan keuangan meliputi struktur dan proses. Proses perekayasaan pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Struktur akuntansi yang pertama, unsur-unsur yang terlibat dan terpengaruh oleh penyediaan informasi keuangan dan saling berhubungan. Dua pihak-pihak adalah pelaku dan institusi, penyusun standar, profesi, pemerintah, badan pembina pasar modal, perusahaan, manajer, akuntan publik, dan pemakai laporan. Ketiga, sarana yang membentuk struktur akuntansi, peraturan pemerintah, sarana akuntansi, laporan keuangan, dan konvensi laporan. Langkah-langkah perekayasaan untuk menghasilkan rangka teoritis akuntansi. Yang pertama, penentuan konsep dasar, postulat, dan faktor lingkungan. Yang kedua, penetapan tujuan pelaporan. Yang ketiga, pengidentifikasian pihak yang dituju oleh pelaporan. Yang keempat, pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan. Yang kelima, penentuan cara menyampaikan informasi. Yang keenam, pengidentifikasian kendala-kendala pelaporan. Yang ketujuh, penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep. Yang kedelapan, penetapan standar akuntansi dan perancangan sistem akuntansi dalam rangka penerapan standar. Aku rekayasa. Rekayasa dilakukan oleh yang pertama, orang atau badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi. Yang kedua, orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional. Yang ketiga, tim yang khusus dibentuk untuk itu. Yang keempat, Security and Exchange Commission. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang keenam, organisasi profesi atau unit dinas kepemerintahan. Yang ketujuh, Badan Independen. Yang kedelapan, organisasi penetapan standar internasional atau diadopsi. Selanjutnya kita masuk dalam konsep informasi akuntansi. Informasi semantik akuntansi dinyatakan dalam bentuk statement keuangan. Informasi semantik atau simbol pendefinisian yang ingin disampaikan kepada para pengguna informasi, yaitu investor dan kreditor. Informasi semantik yang ingin disampaikan adalah likuiditas, solvent profitabilitas, dan lain-lain yang harus ditangkap secara kontekstual melalui tiap komponen sebagai satu kesatuan, yaitu elemen atau objek, ukuran dalam unit moneter, dan hubungan antar elemen termasuk vertikal, horizontal, dan antar perusahaan. Kerangka konseptual Financial Accounting Standard Board atau FASB. Manfaatnya, yang pertama, pedoman bagi penyusun standar akuntansi. Yang kedua, acuan pemecahan masalah praktik akuntansi. Yang ketiga, batas pertimbangan penyusunan statement keuangan. Yang keempat, pendidikan dalam pemahaman dan peningkatan keyakinan. Yang kelima, peningkatan keterbandingan antar perusahaan. Berikutnya, komponen konsen. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, kriteria kualitas informasi. Yang ketiga, elemen-elemen statement keuangan. Yang keempat, pengukuran dan pengakuan. FASB menuangkan 4 komponen tersebut dalam beberapa dokumen berupa pernyataan atau Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC. Kerangka konseptual versi International Accounting Standard Committee atau IASC. Kerangka konseptual versi IASC disebut sebagai framework for preparation and presentation of
Financial Statement dan diterjemahkan oleh IAI sebagai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang memiliki komponen konsep yang mirip dengan FASB. Komponen tujuan IASC menyebut sebagai tujuan statement keuangan, bukan tujuan laporan keuangan sebagaimana yang disebutkan FASB.